Iya, baik Andro, karena kami posisinya berada di dalam peron, di mana kami berada tepat di depan gerbong wanita yang saat ini tengah dievakuasi oleh tim keamanan, maka kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas, dikarenakan memang proses pengeboran dari evakuasi di sini masih berlangsung begitu ya. Dan memang untuk kondisinya Andro, baru saja kami mendapatkan informasi langsung dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan juga Direktur Utama PT KAI yang mengonfirmasi bahwa di dalam gerbong wanita saat ini masih ada sekitar 3 hingga 4 korban yang tengah dievakuasi, di mana mereka posisinya saat ini terjebak ataupun terjepit di tempat duduk, sehingga besi-besi yang ada di tempat duduk tersebut harus segera dipotong-potong begitu ya posisinya. Dan memang kami baru saja juga mendengar instruksi dari tim Basarnas dan juga tim kepolisian di lokasi bahwa tidak boleh ada yang terlalu mendekat ke lokasi begitu ya. Namun dapat dilihat di layar kaca bahwa ini adalah proses evakuasi dan sebentar lagi akan ada korban yang akan segera keluar dari gerbong tersebut begitu. Dan sebagai informasi juga Andro, untuk rute dari KRL ataupun komuter lain yang beroperasi untuk pagi ini akan berhenti hanya sampai di Bekasi saja. Jadi dari Jakarta ini bisa ke Bekasi, namun tidak bisa sampai ke Bekasi Timur. Dikarenakan untuk stasiun Bekasi Timur ini akan ditutup sementara sampai waktu yang belum ditentukan begitu ya. Mengingat saat ini pun proses evakuasi masih belum selesai. Dan tadi dari Dirut PT KAI juga mengkonfirmasi bahwa pihaknya ini akan terus mengupdate setiap 2 jam sekali terkait dengan kondisi ataupun proses evakuasi yang tengah berjalan hingga hari. Dan Andro, jika Anda bisa melihat di layar kaca Andro, ini adalah kondisi dari gerbong ya, gerbong kereta yang hingga saat ini pun juga masih dievakuasi. Jadi ini memang rangkaian dari gerbong kereta yang dimana yang dievakuasi adalah gerbong di sampingnya, sedangkan gerbong di belakang saya ini juga sudah sempat dirombak begitu ya. Jika kita melihat bersama-sama di dalam ini kursinya ini sempat dicopot, kemudian di bagian pintu ini dibuka, kursi banyak yang dicopot, kemudian juga dikeluarkan begitu ya, dan juga sempat dibobol. Jika dilihat ini pintunya sudah dibuka sepenuhnya dan juga sempat dibobol begitu ya tadi. Dan dibobolnya ini juga sempat dipotong-potong oleh pihak petugas, dikarenakan memang proses evakuasi dari korban ini tidak hanya melalui pintu yang sebelah belakang saya ini, namun juga dari seberang sana. Dari seberang sana di bagian gerbong wanita yang ada tepat di depan saya sana. Dan jika kita melihat dengan seksama Andro, lebih dekat lagi ini kondisinya gerbongnya ini terhimpit begitu ya, bertabrakan, terhimpit, dan juga bahkan gerbong wanita yang ada di depan sana ini sempat seperti naik ke atas peron begitu. Jadi kondisinya memang miring begitu ya jika dilihat langsung di lapangan. Dan jika dilihat bersama-sama saat ini tim dari medis ini masih bisa berkomunikasi dengan para korban, yang artinya korban pun yang masih ada di dalam gerbong ini adalah korban-korban yang dinyatakan masih selamat. Meskipun kami belum mengetahui kondisinya seperti apa, namun tadi juga Kepala Basarnas mengkonfirmasi bahwa bagian tubuh dari para korban, yakni dari perut ke bawah, ini kondisi mereka terhimpit, sedangkan dari bagian perut ke atas ini kondisi mereka masih bisa diajak berkomunikasi oleh tim medis begitu. Dan memang dikonfirmasi untuk hingga saat ini tadi dari Dirut PT KAI bahwa total ada 79 korban dengan 5 diantaranya ini dinyatakan meninggal dunia Andro, dan juga 3 hingga 4 korban saat ini masih berada di dalam gerbong begitu. Dan jika kami gambarkan sedikit, ketika kami maju sedikit di sana, ada dari tim gabungan, yakni mulai dari tim Basarnas, kemudian ada dari PMI, kemudian ada juga TNI Polri, dan tim saat ini meminta kami untuk membuka jalur, yang artinya ini akan segera ada korban lagi yang dievakuasi. Karena tadi kami juga melihat ini adalah jalur evakuasi korban. Tadi ada 1 kantong yang sudah dibawa keluar dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Artinya memang ada korban yang dinyatakan meninggal dunia karena dimasukkan ke dalam kantong begitu ya. Karena untuk korban-korban yang selamat ini pasti akan dinaikkan ke dalam alat seperti kasur yang bisa dibawa begitu oleh tim medis. Dan kondisinya memang Andro di lokasi tempat kami berada ini juga disediakan berbagai macam alat-alat medis yang lengkap.
Dan memang terlihat bagian-bagian alat medis yang disiapkan ini adalah alat medis yang dalam kondisi darurat begitu ya, seperti tabung gas oksigen, ini ada lebih dari 5 buah. Kemudian juga ada perban, ada bermacam-macam yang memang mungkin akan dibutuhkan begitu. Dan untuk para korban, ke-79 korban yang sebelumnya sudah dievakuasi, ini mereka dilarikan ke 9 rumah sakit yang tersebar di Kota Bekasi. Mulai dari RSUD Kota Bekasi, kemudian juga RS Primaya, kemudian juga RS Bella, dan rumah sakit yang lainnya yang masih bisa untuk menampung para korban begitu. Karena tadi kami juga sempat bertanya kepada pihak dari KAI bahwa kendalanya adalah memang rumah sakit ini kebanyakan di daerah Bekasi sudah full begitu. Namun memang kecil kemungkinan bahwa para korban ini akan dilarikan ke rumah sakit yang ada di Jakarta, mengingat kondisi korban ini memang harus segera diselamatkan. Dan jika kami mendapatkan konfirmasi langsung juga dari pihak KAI, seluruh korban yang diselamatkan maupun yang meninggal dunia ini adalah dewasa. Dan kebanyakan dari mereka adalah korban perempuan begitu ya. Meskipun memang kemungkinan ada korban laki-lakinya, namun kami belum mengetahui ada berapa jumlah total korban laki-laki dan juga perempuan. Dikarenakan memang gerbong yang saat ini tengah dilakukan proses evakuasi dan juga gerbong yang memang bertabrakan dengan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek ini adalah gerbong perempuan, maka memang kemungkinan kebanyakan korban ini adalah korban perempuan. Andro. Rona, tadi Anda sempat menyampaikan kepada kami bahwa saat ini masih ada 3 hingga 4 korban yang dilakukan evakuasi begitu. Di sana bisa Anda sampaikan penanganan medis seperti apa atau juga penanganan khusus seperti apa? Karena kalau kami lihat ini sudah lebih dari 7 jam begitu proses evakuasi ini. Tadi Anda sempat menyampaikan sudah ada tabung oksigen dan lain sebagainya. Bagaimana komunikasi antara petugas dengan korban yang sampai sejauh ini masih berada di dalam gerbong kereta, Rona? Ya baik Andro, kami konfirmasi sekali lagi bahwa memang suara Anda terdengar cukup samar di sini ya Andro. Namun untuk penanganan para korban saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat, yakni 9 rumah sakit yang berada di Kota Bekasi dan tampak di layar kaca. Ini adalah tim medis yang saat ini tengah bertugas untuk nantinya dapat segera membantu proses evakuasi begitu ya. Dan dapat dilihat bahwa alat-alat medis yang sudah disediakan pun juga memadai dan juga lengkap, bahwa ada lebih dari 5 tabung gas di sana. Dan kemudian juga ada oksigen, kemudian juga ada alat-alat seperti perban dan lain sebagainya. Sudah disiapkan baik itu dari tim ambulans yang sudah bersinergi dari berbagai wilayah yang ada di Jabodetabek, dan juga dari tim Basarnas, TNI dan juga Polri masih terus berusaha untuk mengevakuasi korban. Nah, memang tingkat kesulitan yang ada, tadi Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengkonfirmasi kendala evakuasi mereka adalah ruangan gerbong yang sempit begitu Andro. Dapat dilihat ya, memang ruangannya ini kan cukup sempit begitu ya. Nah, ruangannya ini cukup sempit, jadi hanya bisa dimasuki oleh sekitar 25 orang saja begitu Andro. Jadi inilah yang menjadi kendala atau salah satu kendala yang terus diupayakan oleh tim keamanan agar bisa segera mengevakuasi korban. Dan tadi juga Kepala Basarnas mengatakan mereka belum tahu akan sampai pukul berapa mereka bisa mengevakuasi para korban begini ya. Karena memang dapat dilihat ini adalah kami berada tepat di gerbong belakang dari gerbong yang tertabrak ataupun gerbong yang saling bertabrakan dengan kereta api jarak jauh. Posisinya kami di dalam gerbong KRL begitu. Dan kami juga masih menunggu Andro terkait dengan evakuasi ini, nanti akan ada berapa korban yang akan segera keluar dari gerbong perempuan yang ada di depan sana. Namun kami dihimbau untuk tidak terlalu mendekat ke lokasi dikarenakan ataupun dikhawatirkan akan menghambat proses evakuasi. Andro. Baik Rona, di tempat Anda melaporkan saat ini memang kondisinya para petugas masih terus berjibaku untuk melakukan evakuasi dan sebagainya. Juga bisa kami lihat juga di layar, memang ini ada beberapa alat begitu yang disiagakan begitu, baik itu tabung oksigen, air minum dan juga alat-alat medis lainnya.
Rona, apabila Anda bisa gambarkan kembali kepada kita bagaimana sebenarnya kronologi kejadian berdasarkan informasi yang Anda terima di lapangan, terutama juga ketika Anda melihat secara langsung saat ini proses evakuasi di gerbong terakhir. Tadi juga sempat Anda menyampaikan bahwa beberapa penyebab ataupun juga bisa disampaikan adalah terkait dengan kondisi terkini dari gerbong yang saat ini sedang dilakukan evakuasi, tepat di layar Anda saat ini melaporkan. Iya, baik Andro, saya mendengarkan bahwa Anda bertanya mengenai kronologi begitu ya Andro. Kronologinya memang tadi sekitar pukul 20.59 waktu Indonesia bagian Barat, ini kereta komuter lain ini bertabrakan head to head dengan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek, yakni tujuan Gambir Surabaya. Dan hal tersebut juga membuat kereta ini pun juga akhirnya saat ini tepat berada di depan layar kaca begitu ya. Kondisinya cukup memprihatinkan di mana masih ada evakuasi yang terus dilakukan oleh pihak dari kepolisian, TNI, Basarnas juga dalam mengevakuasi korban yang masih terjebak di dalam. Namun juga kronologi yang dapat kami sampaikan juga Andro, ketika kami bisa sampai di lokasi ataupun sampai di peron yang langsung berhadapan dengan proses evakuasi para korban, ini tadi kami memang berjalan cukup jauh ya. Kami berjalan sekitar hampir 1 kilo dari lokasi kami parkir ke titik di mana stasiun Bekasi Timur ini. Dikarenakan memang untuk wilayah depan dari stasiun Bekasi Timur ini ditutup sepenuhnya. Sedangkan kami tadi harus berjalan hampir 1 kilo ke arah ke kanan begitu ya, ke arah kanan menuju ke Jakarta. Karena memang ini untuk sterilisasi. Jadi biar ambulans, kemudian tim rescue dari rumah sakit, kemudian juga tim dari Basarnas dan lain sebagainya ini bisa masuk dengan lebih leluasa dan juga bisa lebih fokus untuk nantinya mengevakuasi para korban begitu. Dan tadi kami juga sempat kebingungan begitu ya dan juga kewalahan ketika kami akan naik ke peron ini dikarenakan memang banyak sekali warga, masyarakat maupun juga keluarga korban yang juga menunggu di depan stasiun Bekasi Timur. Dikarenakan mereka mengkhawatirkan bahwa sanak saudara serta keluarga mereka ada yang belum sampai rumah begitu. Maka dari itu mereka juga menunggu tepat di depan posko dari stasiun Bekasi Timur yang sudah didirikan oleh KAI untuk nantinya bisa mengupdate berita-berita terkini. Baik itu jumlah korban yang akan bertambah, kondisi-kondisi korban saat ini seperti apa, dan bahkan mereka para korban ini terkena luka ringan, sedang ataupun berat. Ini juga mereka masih menanti begitu ya, karena kami juga melihat bersama-sama tadi ada beberapa dari warga yang tampak muka wajahnya ini seperti khawatir dan juga panik begitu ya. Jadi bisa kami konfirmasi bahwa warga tersebut merupakan salah satu ataupun sanak saudara ataupun mungkin keluarga dari korban-korban yang masih terjebak di dalam gerbong KRL pada hari ini begitu. Namun saat ini pun kami awak media masih tetap diperbolehkan untuk cukup dekat dengan gerbong yang tengah dievakuasi untuk mengupdate kondisi terkini dan juga proses evakuasi tersebut. Jadi kami secara langsung dengan jarak yang cukup dekat bisa melihat seperti apa proses evakuasinya. Namun memang untuk kendalanya ya ini kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas Andro, dikarenakan suara bor yang terus digunakan untuk memotong bagian-bagian dalam gerbong yang menghimpit para korban ini masih beroperasi begitu. Meski demikian kami tetap akan terus mengupdate informasi kepada Anda bahwa nantinya akan seperti apa kondisi dari korban yang saat ini masih terjebak di dalam gerbong. Andro. Baik, Rona, kami akan nantikan update terbaru dari Anda yang melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat, di mana titik dari salah satu KRL yang ditabrak oleh Argo Bromo. Terima kasih Rona, kami akan nantikan update terbaru dari Anda dan pemirsa. Usai jeda berikut ini, Breaking News Metro TV masih akan kami lanjutkan. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.